Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih. Santai saja Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak ingin bertemu saya, adakah yang ingin dibicarakan? Iya, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk saya. Begini, Bu. Sebenarnya ada permasalahan yang tengah saya hadapi, yaitu siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Oh begitu Bapak. Ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Artinya hari ini kita akan berbicara tentang masalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Jadi, apa yang Bapak ingin capai dari pembicaraan kita? Begini, Bu. Saya menginginkan dan sangat ingin sekali menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan ini. Siswa sering terlambat datang ke sekolah, dan saya ingin mencari cara atau solusi agar mereka lebih tepat datang ke sekolah. Paham Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah mau berbagi ya. Jadi hari ini kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Baik, mari kita mulai. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa dalam mencapai tujuan ini? Mungkin sekitar 4. Masih banyak siswa, Ibu, yang sering datang terlambat. Ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi proses belajar mereka. Baik, Bapak. Apa yang Pak Saiful ketahui tentang alasan kenapa siswa ini sering datang terlambat? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Baik, Ibu. Sebenarnya ada, Ibu. Saya mendengar bahwa siswa ini tinggal cukup jauh dari sekolah dan mungkin memiliki masalah dengan transportasi. Selain itu, saya juga melihat, Ibu, bahwa siswa ini kurang termotivasi untuk belajar. Hmm, Baik, Bapak. Jadi, kita bisa mengidentifikasi dua faktor utama ya. Yang pertama, karena tempat tinggalnya yang jauh, sehingga ada masalah transportasi. Dan yang kedua, berarti kurangnya motivasi. Mungkin apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya selain kedua faktor utama ini, Bapak? Untuk sejauh ini ya Ibu ya, yang paling jelas, namun mungkin juga ada masalah di rumah yang mempengaruhi hal itu. Baik, Bapak, saya mengerti. Berarti masalahnya ada karena rumah atau tempat tinggal yang terlalu jauh, sehingga Betul. kesulitan transportasi, dan yang kedua kurangnya motivasi. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini? Ya Ibu, bisa diulang kembali karena suaranya kurang begitu jelas. Begini Bapak, kan ada masalahnya kan tadi ada siswa terlambat karena ternyata lokasinya, tempat tinggalnya dengan sekolah itu kan jauh, sehingga kesulitan di transportasi. Kemudian ada kurangnya kurangnya motivasi pada siswa dalam pelajaran. Dari dua faktor utama itu, eh,
ada tadi yang mempengaruhi mungkin masalah sekolah. Menurut Bapak, masalah yang ada di rumah maksud saya. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Ibu. Yang faktornya adalah yang pertama, para guru telah mencoba Ibu, memberikan pemahaman, pengertian, pengetahuan apalagi. Dan beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambatnya. Baik, berarti adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua di sini dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang tepat pada waktunya. Hmm, melibatkan orang tua ya Bapak. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul ketika membuat peraturan yang lebih menarik atau melibatkan orang tua? Mungkin adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Bapak? Nah ini bagus ini. Ini saya teringat lagi. Ada beberapa faktor, jarak rumah ke sekolah dan beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa itu sulit, Ibu, untuk datang tepat waktu. Hmm, begitu, Bapak. Iya. Eh, Bagaimana menurut Bapak? Apa yang solusi yang kira-kira bisa diterapkan? Saya pikir bisa melibatkan orang tua yang bersangkutan lebih aktif lagi dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah. Baik, dengan melibatkan orang tua lebih aktif dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu lebih antusias datang ke sekolah, itu sudah merupakan suatu langkah yang positif. Eh, Bagaimana Bapak merencanakannya untuk mencapai tujuan itu? Saya berencana untuk bekerja sama. Yang pertama ini bekerja sama dengan guru dan orang tua atau wali murid dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah ini. Kita bisa berbicara dengan siswa untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang dialami atau yang dihadapinya. Kemudian kita bisa melihat apakah ada solusi untuk masalah transportasi. Seperti mungkin contohnya Ibu ya, carpooling dengan siswa lain. Selain itu, kita bisa mencari cara untuk meningkatkan motivasinya. Mungkin, mungkin Ibu ya, kalau salah mohon nanti diluruskan. Mungkin dengan memberikan penghargaan untuk setiap kedisiplinan yang telah dia lakukan, gitu. Baik, Bapak. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Pertama, saya akan mengatur pertemuan dengan siswa untuk mendiskusikan masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengatur pertemuan dengan orang tua. Ketiga, kita bisa mencari solusi transportasi setelah itu. Kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi. Baik, Bapak. Mengatur pertemuan dengan siswa dan orang tua, serta mencari cara untuk meningkatkan motivasi siswa itu adalah langkah yang bagus. Bagaimana dengan jangka waktunya, Bapak? Saya sih berharap dengan rencana yang telah dibuat sedemikian hingga itu dan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan pertama, kita sudah bisa melihat perubahan positif yang lebih baik. Siswa yang datang tepat pada waktu.
Bagus. Lalu bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilannya apa ya? Bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu. Itu mungkin yang pertama, indikatornya. Bagaimana semangat mereka dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah. Begitu. Itu hebat Bapak. Keberhasilannya bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Namun dalam setiap rencana kan pasti ada tantangannya ya. Bagaimana Bapak berencana menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi? Wah, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi atau solusi alternatif jika rencana yang pertama awal tidak berjalan dengan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Itu terdengar bagus sih. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini. Saya teguh dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam dalam datangnya tepat waktu. Lalu siapa atau apa yang bisa membantu Bapak agar komitmen ini tetap terjaga, Bapak? Yang jelas satu pasti guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Itu pasti. Ya, saya percaya dengan kemampuan saya. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan nanti. Baik, rencananya kapan Bapak Saiful akan melaksanakan aksi nyata ini? Yang jelas setelah ini saya akan langsung action, langsung melaksanakannya. Baik, Bapak, semangat selalu ya. Lalu bagaimana Baik. dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bapak? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu Ani jika ada hal yang perlu didiskusikan. Baik, itu hebat. Saya akan mendukung Bapak dalam proses ini dan kita akan terus berkomunikasi untuk memastikan kita bisa membantu siswa agar mencapai disiplin yang lebih baik lagi. Terima kasih atas sharing dan kerjasamanya. Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai dukungannya Ibu. Tidak masalah, Bapak. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Menurut menurut Bapak, setelah berbincang-bincang, bagaimana perasaan Bapak? Oh, perasaan saya sangat senang sekali Ibu, di mana saya bisa membuat keputusan atas bantuan daripada Ibu Ani. Sama-sama, Bapak. Tetap semangat dan berusaha keras. Siap Ibu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, selesai dah. Ya.